Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rahmi Raihani dengan NIM 2141104022270 dari kelas 5 PAID. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata pelajaran fikih di madrasah dengan tema haid, istihadoh, dan nifas. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah fikih di madrasah yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman. Ya, langsung saja di sini video pembelajaran kali ini. Ketika kita akan menjadi guru, alangkah baiknya langkah yang pertama yaitu kita mengucapkan salam terlebih dahulu ke peserta didik. Langkah yang kedua yaitu kita menyapa peserta didik dengan kita contohnya seperti selamat pagi anak-anak, selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini. Nah, ketika sudah menyapa, langkah yang ketiga yaitu kita berdoa bersama yang biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Ketika berdoa sudah selesai, selanjutnya guru mengabsensi siswa satu persatu dengan kita memanggil peserta didik tersebut. Nah, ketika sudah mengabsensi peserta didik tersebut, langkah yang selanjutnya yaitu kita membahas materi yang sebelumnya kita bahas sebelum kita masuk ke materi yang kita akan bahas. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi pada pertemuan kali ini, yaitu materi haid, istihadoh, dan nifas. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi video pembelajaran. Yang pertama yaitu materi tentang haid. Pasti peserta didik di sini sudah tidak asing ya dengan kata-kata haid itu apa. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan materi tentang haid terlebih dahulu. Jadi, haid itu secara bahasa atau secara etimologi artinya yaitu mengalir. Secara istilah yaitu atau secara syaratnya adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan saat usia yang mungkin terjadi kehamilan, bukan karena penyakit ataupun melahirkan. Menurut jumhur ulama, seorang perempuan dikatakan mengalami haid itu ketika ia telah mencapai usia 9 tahun. Sehingga darah yang keluar dari kemaluan anak kecil yang belum berusia 9 tahun itu tidak dianggap namanya sebagai haid. Jadi ketika kita sudah berusia 9 tahun dan ada darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu baru dikatakan namanya haid. Akan tetapi sebelum kita berusia 9 tahun tetapi sudah mengeluarkan darah haid, itu bukan namanya haid. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang batas minimal haid. Batas minimal haid itu seorang perempuan dinyatakan haid adalah jika darah yang keluar dalam rentang waktu sehari semalam. Sehari semalam yang dimaksudkan di sini itu adalah setara dengan 24 jam. Apabila seorang perempuan melihat darah keluar dari kemaluannya dan berhenti sebelum 24 jam, itu tidak disebut dengan haid. Batas yang kedua yaitu adapun batas maksimal haid seorang perempuan adalah 15 hari dihitung dengan malam harinya. Jika darah keluar setelah 15 hari maka tidak termasuk haid, akan tetapi itu namanya darah istihadoh. Batas yang terakhir yaitu batas minimal suci bagi seorang perempuan adalah 15 hari. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi selama 3 hari saja, kemudian terputus pada hari 14 atau kurang, maka darah yang keluar setelahnya bukan namanya darah haid. Nah, materi yang pertama tadi kan sudah dijelaskan materi tentang haid. Nah, pastinya peserta didik sudah paham. Ketika sudah paham, kita akan masuk kepada materi yang kedua yaitu materi tentang istihadoh. Pasti sudah tidak asing juga ya di
telinga para peserta didik, istihadah itu apa? Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu istihadah. Jadi istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan perempuan, bukan pada masa haid ataupun masa nifas. Perempuan yang belum berusia 9 tahun apabila melihat darah keluar dari kemaluannya tidak disebut darah haid, tetapi darah istihadah. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan yang pertama yaitu tentang haid. Jika haid itu sudah berusia 9 tahun, akan tetapi jika istihadah itu ketika kita belum berusia 9 tahun akan tetapi sudah keluar darah, itu baru dinamakan namanya darah istihadah. Status istihadah di sini dalam pelaksanaan ibadahnya itu dalam keseharian adalah seperti beser. Yang dimaksudkan di sini yaitu hadas kecil. Jika seseorang mengalami istihadah, dia boleh melaksanakan puasa, boleh melaksanakan sholat, boleh melaksanakan perhubungan suami istri, boleh membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Jadi status istihadah di sini itu masih sama seperti orang yang dalam keadaan masih suci. Nah, istihadah sudah selesai materinya. Yang selanjutnya di sini yaitu materi tentang nifas. Nah, nifas di sini juga pasti peserta didik sudah tidak asing ya dengan apa itu nifas. Jadi, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu materi tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Baik yang terlahir berbentuk sempurna maupun yang terlahir masih berupa segumpal daging. Jadi nifas di sini yaitu darah yang keluar ketika seorang perempuan setelah melahirkan. Ini adalah pendapat Syafi'iyah. Adapun batas maksimal nifas di sini yaitu 60 hari. Dan pada umumnya akan tetapi para perempuan di sini batas maksimal nifasnya yaitu 40 hari. Berdasarkan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang artinya diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa perempuan-perempuan yang nifas pada masa Rasulullah SAW mengalami nifas selama 40 hari ataupun 40 malam. Ya, yang selanjutnya tadi saya sudah menyampaikan materi tentang apa itu nifas. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang batas minimal nifas. Jadi, tidak ada batas minimal pada nifas, tetapi dapat dipahami bahwa batas minimalnya adalah apa yang terlihat setelah proses melahirkan meskipun sedikit. Apabila seorang perempuan melahirkan dan darah tidak lagi keluar setelah itu, maka saat itu ia dihukumi telah berakhirnya nifas dan ia memiliki kewajiban sebagaimana bila dalam kondisi suci. Tentu saja setelah selesai nifas, perempuan tersebut yaitu melakukan mandi besar. Yang selanjutnya yaitu materi terakhir adalah larangan-larangan bagi orang yang haid dan nifas. Nah, jadi di sini kan kalau orang haid dan nifas itu kan tergolong tidak suci, akan tetapi kalau orang istihadah itu kan orang yang masih seperti orang yang suci. Dia melakukan kegiatan sebagaimana ketika dia suci, seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa dan sebagainya. Akan tetapi di sini haid dan nifas itu berbeda karena larangan bagi orang yang haid dan nifas, bagi perempuan yang mengalami haid ataupun nifas, itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena haid dan nifas itu kan tergolong orang yang tidak suci. Yang pertama yaitu yang tidak diperbolehkan adalah semua aktivitas ibadah
yang dilarang bagi orang yang jinabat, juga dilarang bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang kedua, yaitu puasa juga dilarang bagi perempuan haid dan nifas. Nah, ketika kita sedang mengalami haid pada bulan Ramadan, itu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Begitu pula ketika kita sedang mengalami nifas. Jadi ketika haid dan nifas itu kita tidak boleh melakukan puasa. Yang ketiga, yaitu ada melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika kita sedang mengalami haid ataupun nifas, itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi ketika kita istihadah itu kita masih diperbolehkan dalam hal seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada masuk masjid, baik berdiam diri di sana ataupun tidak. Nah, ketika kita sedang mengalami haid ataupun nifas, itu sebaiknya kita tidak masuk ke dalam masjid, baik itu berdiam diri di sana maupun tidak. Nah, yang terakhir yaitu dilarang melakukan tawaf. Tawaf itu kan dilakukan ketika kita sedang melaksanakan haji. Nah, ketika kita sedang melaksanakan haji, itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf ketika kita sedang haid dan nifas. Akan tetapi ketika kita masih dalam keadaan istihadah, itu kita masih diperbolehkan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam haid dan nifas. Ya, sudah selesai pemaparan materi dari saya. Ketika kita sudah selesai memaparkan materi pembelajaran pada kali ini ke Pusda Peserta Didik, yang selanjutnya itu kita mengakhiri doa dengan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, ketika sudah selesai berdoa, yang selanjutnya itu akan ditutup oleh guru. Nah, sekian pemaparan materi video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.